cerita ini sebenarnya membawa pemahaman bahwa janganlah kita mengabaikan anak-anak. Ketika Asti ini menangis, pasti ada yang ia butuhkan. Ketika ia menjerit, pasti ada yang ingin dia sampaikan. Karena itu pembelajaran menghamba atau konsep menghamba kepada anak sebagai orang guru, sebenarnya ini memberikan cinta kasih sepenuhnya kepada anak. Sebenarnya anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Sehingga tujuan pendidikan adalah menuntun, dalam hal ini memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya yang menjadi manusia seutuhnya. Karena memang di tahun-tahun seperti ini, mereka sepenuhnya berada pada perkembangan wiraga. Nah, lebih jelasnya kita lihat di slide ini. Umur 8-16 tahun, di situ sudah ada kombinasi antara wiraga dan wirama. Masa intelektual dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Ini sudah ada kombinasi antara wiraga dan wirama sampai kepada umur 16 tahun. Ya, ada di dalam cipta, rasa, karsa, karya, pekerti. Ini harus seimbang. Selamat siang, Ibu. Ya. Di sini seorang pendidik itu dianalogikan seperti seorang petani, Pak. Di mana seorang petani itu tidak pernah menuntut dan tidak pernah mengharap. Ketika mereka menanam padi, tidak pernah mengharap berbuah jagung. Begitu juga ketika menanam jagung, mereka tidak pernah menuntut berbuah padi. Nah, meskipun mereka menanam dari bibit yang kualitasnya rendah, tapi ketika mereka itu merawatnya, memeliharanya sampai tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Nah, ini korelasinya dengan seorang guru, Bu, Pak. Setiap anak itu memiliki keberagaman. Dari keberagaman, memiliki bakat, memiliki minat, dan memiliki kemampuan yang berbeda. Biasa di sekolah kami ada futsal, ada sepak bola, ada volleyball, ada juga latihan, ada karate, ada pramuka, ada PMR, ada paskibraka, pokoknya ada imtak. Kami sesuaikan dengan kondisi anak tersebut untuk menebalkan potensi-potensi positif mereka tadi dan memburamkan potensi yang negatif. Karena mereka sudah banyak sekali ulat-ulat dan jamur tadi, Pak. Nah, kita menebalkan tadi kegiatan apa yang positif dengan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengurangi tadi ulat-ulat dan jamur-jamur. Terima kasih, Pak. Itu aja dari saya. Inilah konsep menghamba yang harus dimiliki oleh setiap pribadi guru. Memiliki cinta kasih yang tak terbatas. Ya, kalau kita tidak peduli dengan ulat-ulat dan jamur-jamur itu, apalagi tidak memberi pupuk dan air, maka yakinlah kita tanaman itu akan layu dan airnya mati. Sama juga dengan pribadi anak. Ya Bapak Ibu ya. Saya minta Bapak Ibu untuk merefleksikan. Kalau tadi saya minta membaca ya, sekarang Bapak Ibu merefleksikan 4 pertanyaan ini. Adakah yang ingin bertanya? Kerumitan, kesulitan dalam menerapkan filosofi ini di dalam sekolah atau di kelas, Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan bahwa kan kita tidak boleh lagi menerapkan pembelajaran yang di bawah zaman kolonial yang perintah yang berisikan perintah dan sanksi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara guru menegaskan bahwa misalnya dia melakukan kesalahan, kita tidak boleh memberikan sanksi lagi. Jadi bagaimana mereka tahu bahwa yang dilakukan itu salah? Karena kan anak-anak zaman sekarang ini kita kasih tahu sekali, 2 kali. Saya pernah setiap hari, Pak. Jadi saya berkaca dengan diri saya sendiri. Kadang pokoknya hari ini nggak ada marah ya. Saya ngomong dengan diri sendiri. Tapi dalam perjalanan pagi itu masih aman. Siang itu mungkin ngomong 5 menit, mereka masih dalam kondisi yang dia maksudnya tidak ganggu teman, tapi setelah 15 menit, 20 menit lagi. Akhirnya yang mungkin nadanya rendah di pagi, siang agak tinggi seperti itu. Jadi bagaimana kita untuk melakukan bahwa jangan ada lagi sanksi agar tapi anak tahu bahwa oh itu tidak boleh lagi dilakukan. Oh itu salah, seperti itu. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Nah nanti
coba diterapkan dulu Ibu Zubaida, membuat kesepakatan kelas nanti secara bersama-sama, dan kesepakatan itu ditempel di dalam kelas, ditandatangani oleh semua siswa. Jangan ibu yang mengatakan harus begini, tidak. Biarkan mereka sendiri yang membuat kesepakatan itu dan temukan nilainya. Jadi kalau hadir pukul 8 dan seterusnya berarti disiplin waktu. Kalau berpakaian, bersepatu, bertopi saat upacara dan seterusnya berarti disiplin berpakaian. Kelasku adalah kelas yang disiplin berpakaian. Kelasku adalah kelas yang disiplin waktu. Kelasku adalah kelas yang disiplin atau tertib berbicara dan sebagainya. Jadi kalau ibu mau marah, ibu cukup menatap saja ke kesepakatan yang sudah menjadi nilai itu. Cukup lihat aja, kalau ada yang begitu lihat aja di nilai, biar mereka lihat sama-sama. Ibu nggak usah teriak. Ya ini untuk sementara bekalnya ya. Nanti kalau pembekalan pada modul-modul berikutnya, nanti ibu akan banyak ilmunya di situ. Ya. Nanti Bapak Ibu akan belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, salah satunya kolaboratif. Konsep kurikulum Merdeka sekarang ini, semua komponen menjadi bagian terpenting. Ada praktisi pendidikan, ada orang tua, ada komite, ada pemerintah. Kita bahu-membahu untuk membantu anak menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ya sekali lagi seperti itu, Ibu. Jangan lupa untuk menjalin kerjasama. Tentunya yang dihadapi Ibu Winda itu memang bagian dari hal-hal sulit yang dihadapi oleh guru. Tentunya saya juga merasakan hal-hal yang sama. Nah, ketika kadang-kadang semua konsep itu kita memang bisa berkonsep, kadang-kadang di lapangannya tidak sesuai dengan konsep. Karena itu perlu kehadiran semua orang tua dalam kerapatan, kita buat komitmen bersama. Komitmen-komitmen inilah yang akan membantu anak. Demikian yang bisa saya jawab, Ibu ya.